saya akan menjelaskan mengenai pengaruh induksi PTU dan mekanisme hiperkolesterolemia. Propil thiourasil atau PTU merupakan obat anti-tiroid. Nah, ini gambar obatnya. Obat ini sering digunakan dalam penelitian eksperimental untuk menginduksi kondisi hipotiroidisme. Penggunaan PTU sebagai agen induksi didasarkan pada peran penting hormon tiroid dalam mengatur metabolisme tubuh, yaitu untuk metabolisme lipid dan kolesterol. Penurunan hormon tiroid akibat induksi PTU akan memicu perubahan metabolik yang ini berujung pada peningkatan kadar kolesterol dalam darah atau hiperkolesterolemia. Secara farmakologis, PTU bekerja dengan menghambat pembentukan hormon tiroid di kelenjar tiroid. PTU menghambat kerja enzim tiroid peroksidase, yaitu enzim yang berperan dalam proses iodisasi dan coupling residu tirosin yang pada triglobulin untuk membentuk hormon triiodothyronin atau T3 dan tiroksin atau T4. Selain itu, PTU menghambat konversi T4 menjadi T3 di jaringan perifer, seperti di hati dan di ginjal. Akibat penghambatan inilah, kadar hormon tiroid aktif dalam tubuh menurun, dan tubuh mengalami kondisi hipotiroid. Hormon tiroid, terutama hormon T3, memiliki peran yang sangat penting dalam metabolisme kolesterol. Dalam kondisi normal, hormon T3 meningkatkan ekspresi reseptor LDL di permukaan hati. Reseptor LDL ini berfungsi untuk menangkap dan membersihkan kolesterol LDL di sirkulasi darah. Selain itu, hormon tiroid juga berperan dalam meningkatkan konversi kolesterol menjadi asam empedu, sehingga kolesterol dapat dieliminasi dari tubuh melalui empedu dan feses. Dengan demikian, mekanisme ini kadar kolesterol dalam darah dapat dipertahankan dalam batas normal. Pada kondisi hipotiroid akibat induksi PTU, penurunan kadar hormon T3 dan T4 menyebabkan terganggunya regulasi metabolisme kolesterol. Ekspresi reseptor LDL di hati menurun, sehingga kemampuan hati dalam mengambil dan membersihkan kolesterol LDL dari darah menjadi berkurang. Akibat partikel LDL terakumulasi dalam darah. Selain itu, penurunan hormon tiroid juga menyebabkan menurunnya aktivitas asam empedu. Proses eliminasi kolesterol menjadi tidak normal, sehingga kolesterol semakin menumpuk di dalam tubuh. Kombinasi antara menurunnya pembersihan LDL dan berkurangnya eliminasi kolesterol inilah menyebabkan terjadinya hiperkolesterolemia. Hiperkolesterolemia yang terjadi akibat induksi PTU bersifat endogen, karena peningkatan kolesterol disebabkan oleh gangguan metabolisme internal, bukan akibat peningkatan asupan lemak. Jika kondisi ini berlangsung dalam waktu yang lama, peningkatan kadar kolesterol LDL dapat meningkatkan resiko penumpukan lipid di dinding pembuluh darah dan kontribusi terhadap terjadinya osteoklorosis. Dengan demikian, secara teoritis, induksi PTU menyebabkan hipotiroidisme melalui penghambatan sintesis dan akibat hormon tiroid. Dengan demikian, secara teoritis, induksi PTU menyebabkan hipotiroidisme melalui penghambatan sintesis dan aktivitas hormon tiroid. Penurunan hormon tiroid tersebut mengganggu metabolisme kolesterol dengan menurunkan pembersihan LDL dan menghambat eliminasi kolesterol, sehingga memicu terjadinya hiperkolesterolemia. Mekanisme inilah yang mendasari penggunaan PTU sebagai model eksperimental untuk mempelajari gangguan metabolisme lipid. Secara garis besar, tubuh mendapatkan kolesterol dari dua jalur utama. Yang pertama dari produksi hati sendiri atau endogen, dan juga dari usus atau eksogen. Nah, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan mekanisme dari kerja obat untuk hiperkolesterolemia. Yang pertama, ada inhibitor HMG koenzim A reduktase atau statin. Statin akan menghambat enzim HMG koenzim A reduktase secara kompetitif pada jalur mevalonat di hati. Hambatan ini menurunkan konsentrasi kolesterol intraseluler yang kemudian memicu aktivasi protein SREBP atau sterol regulatory elemen binding protein. Protein ini merangsang peningkatan ekspresi reseptor LDL di permukaan membran sel hati, sehingga clearance kolesterol LDL dari sirkulasi meningkat secara signifikan. Nah, pada animasi ini saya mengibaratkan mematikan mesin utama pabrik. Statin akan menyetop mesin pembuat kolesterol di hati karena stok gudang kosong.
Hati akan memasang ribuan tangan robot penangkap di dinding luar sel untuk menyedot kolesterol jahat atau LDL dari aliran darah guna untuk menutupi kekurangan tersebut. Selanjutnya, contoh obatnya adalah simvastatin dan juga atorvastatin. Yang kedua ada inhibitor absorpsi kolesterol atau ezetimibe B. Obat ini akan bekerja pada brus border usus halus dengan menghambat protein transporter NPC1L1. Penghambatan ini secara spesifik mengurangi transportasi kolesterol dari lumen usus, baik dari diet maupun empedu, ke dalam enterosit atau sel usus. Penurunan fluks kolesterol ke hati ini akan memaksa hati meningkatkan ambilan LDL dari plasma untuk menjaga homeostatis lemak tubuh. Ibaratnya satpam pintu putar usus pada gambar ini, ezetimibe berjaga di gerbang usus yang biasanya dilewati kolesterol dari makanan berminyak. Ia akan mengunci gerbang tersebut sehingga kolesterol gagal masuk ke dalam darah dan hanya menumpang lewat untuk dibuang sebagai sisa. Selanjutnya, contoh obatnya adalah ezetimibe. Nah, selanjutnya yang ketiga yaitu inhibitor PCSK9 atau antibodi monoklonal. PCSK9 adalah protein yang akan berikatan dengan reseptor LDL dan mengarahkan reseptor tersebut ke lisosom untuk didegradasi secara enzimatik. Obat ini berupa antibodi monoklonal yang akan mengikat PCSK9 bebas di darah. Dengan dihambatnya protein ini, reseptor LDL terhindar dari penghancuran dan dapat mengalami recycling ke permukaan sel hati berkali-kali untuk menyerap LDL. Pada animasi di atas, saya mengibaratkan pelindung pasukan pembersih di mana ada obat rusak yaitu PCSK9 yang sering menghancurkan tangan robot penangkap kolesterol. Obat ini akan melumpuhkan robot perusak tersebut sehingga tangan robot di hati tetap utuh, berjumlah banyak, dan bisa bekerja secara terus-menerus tanpa cepat rusak. Contoh obat dari golongan ini adalah alircumab dan evolocumab. Nah, golongan yang keempat yaitu bile acid sequestrans atau resin. Resin adalah polimer pertukaran anion yang tidak larut. Di dalam usus, resin mengikat asam empedu melalui ikatan ionik yang akan membentuk kompleks yang diekskresikan melalui feses. Hal ini akan memutus siklus enterohepatik asam empedu, di mana karena asam empedu disintesis dari kolesterol, hati terpaksa meningkatkan konversi kolesterol menjadi asam empedu baru yang berujung pada penurunan kadar LDL plasma. Pada animasi di atas, saya menggambarkan ibaratnya spons pembuang bahan baku, di mana resin itu menyerap sabun empedu di usus dan membuangnya ke luar tubuh. Karena stok sabun habis, hati terpaksa mengambil bahan mentah atau kolesterol LDL dari darah dalam jumlah yang besar untuk diolah menjadi sabun baru. Contoh obatnya adalah kolestiramin. Langsung masuk ke golongan yang kelima yaitu fibrat, di mana fibrat bekerja sebagai agonis reseptor inti PPAR-alpha. Aktivasi ini akan merangsang transkripsi gen yang mengode enzim LPL atau lipoprotein lipase dan akan menurunkan produksi APOC3, di mana proses ini mempercepat katabolisme trigliserida pada VLDL. Selain itu juga, fibrat meningkatkan ekspresi ApoA1 dan ApoA2 yang merupakan komponen utama pembentukan kolesterol yang baik atau HDL. Pada animasi di atas, saya juga menggambarkan ibaratnya pasukan penghancur lemak. Fibrat akan mengaktifkan pasukan berotot atau enzim LPL yang membawa palu untuk menghancurkan gumpalan lemak besar atau trigliserida yang ada pada darah. Sama, ia membangun lebih banyak pus penyelamat atau HDL untuk mengangkut sisa lemak kembali ke dalam hati. Contoh obatnya adalah vinofibrat dan gemfibrozil. Selanjutnya, mekanisme yang terakhir adalah inhibitor ATP citratiase atau ACL. Obat ini akan menghambat enzim ATP citratiase yang berperan dalam mengonversi citrat menjadi asetil koenzim A dalam jalur biosintesis kolesterol dan asam lemak yang ada di hati. Berbeda dengan statin, obat ini adalah prodrug yang memerlukan aktivasi oleh enzim very long chain asil koenzim A sintase 1 yang hanya ada di dalam hati, sehingga memberikan proteksi terhadap efek samping pada otot rangka. Pada animasi di atas, saya mengibaratkan sebagai pemutus listrik di gerbang gudang. ACL inhibitor memutus aliran produksi sejak di gerbang paling depan, bahkan sebelum mencapai mesin statin. Uniknya, obat ini hanya bangun di dalam hati, tetapi saat tidur, dia tuh akan tidur melewati otot, sehingga lebih aman dari risiko nyeri otot. Contoh obat dari golongan ini adalah asam bempedoat.